Hello, it's nice to see you again. In this occasion, I would like to explain you about simple present tense. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan salah satu tenses, yaitu simple present tense. Oke, sebelum kita mulai, untuk lebih memahami tentang konteks simple present tense dalam bahasa Inggris, marilah kita lihat contoh kalimat di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah makhluk hidup membutuhkan air. Living things need water. Kalau kita lihat format kalimat tersebut terdiri dari subjek, yaitu living things, kemudian verb, need, dan objeknya adalah water. Di mana format atau struktur kalimat dalam bahasa Inggris itu selalu terdiri dari subjek, verb, dan objek atau komplement. Mari kita lanjutkan dengan contoh kalimat nomor 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 plus 1 is 2. Oke, berikutnya. Air terdiri dari hidrogen dan oksigen. Water consists of hydrogen and oxygen. Sekarang kita pahami tentang konteks kalimat yang ada di atas tersebut. Bahwa kalimat-kalimat di atas itu menunjukkan suatu kebenaran yang bersifat umum atau suatu fakta. Mari kita lihat contoh yang pertama dulu. Living things need water. Bahwa semua makhluk hidup membutuhkan air itu adalah suatu kebenaran yang bersifat umum dan juga berupa fakta. Begitupun 1 ditambah 1 dan juga air yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Oke, marilah kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Contoh kalimat berikutnya, misalnya, Dilvi makan 3 kali sehari. Dilvi eats 3 times a day. Belajar di kelas mulai jam 7:10. Class activity start at 7:10. Cindy dan Liana bangun jam 3 tiap hari. Cindy and Liana wake up at 3 o'clock every day. Alright, kalau kita lihat contoh kalimat di atas, itu menunjukkan suatu kebiasaan atau kegiatan sehari-hari. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa simple present itu mempunyai 2 konteks. Yang pertama yaitu yang tadi, kebenaran umum dan juga fakta. Yang kedua yaitu kebiasaan atau rutinitas atau kegiatan sehari-hari. Well, saya kira cukup jelas penjelasannya. Mari kita lanjutkan dengan penjelasan berikut ini. Oke, kalau kita perhatikan kata-kata pada kalimat yang sudah ada di slide sebelumnya tadi, dalam bentuk simple present tense, perubahan selalu terjadi pada kata kerjanya atau verb yang disesuaikan dengan subjeknya. Oke, dalam tense simple present ini, jika subjeknya adalah he, she, it, maka verbnya diberi akhiran s atau es. Sedangkan jika subjeknya I, we, you, they, maka verbnya tetap. Oke, mari kita analisis kalimat-kalimat
tadi, untuk kalimat yang pertama, verbnya atau kata kerja need di sini tetap need karena subjeknya living things, yaitu sama dengan they. Kemudian untuk kalimat berikutnya, kata kerjanya to be, dalam hal ini is. Kenapa is? Kita pilih is karena 1 plus 1 itu sama dengan it. Oke, kalimat nomor 3, consist menjadi consist, itu dikarenakan subjeknya water. Water sama dengan it. Oke, untuk kalimat nomor 4, kata kerjanya it menjadi eats karena subjeknya Dilfi sama dengan he. Untuk nomor 5, kata kerja start itu menjadi starts karena subjeknya class activity itu sama dengan it. Dan untuk kalimat terakhir, kata kerja wait tetap wait karena subjeknya Cindy and Liana itu sama dengan they. Oke, saya kira cukup penjelasannya dan mudah dipahami. Mari kita lanjutkan dengan exercise. Tugasnya adalah coba kalian buat kalimat menggunakan simple present tense sesuai dengan gambar. Oke, gambar pertama di sini ada seorang anak yang baru terjaga dari tidurnya. Oke, silakan buat kalimatnya disesuaikan dengan boleh menggunakan kata keterangan waktu. Misalnya jam berapa. Alright, next. Di situ ada seorang anak yang telah bangun. Oke, silakan buat kalimatnya. Kalau yang pertama itu baru terjaga, kalau yang gambar yang kedua itu telah bangun. Oke, bagaimana dengan gambar nomor 3? Ya, di situ ada beberapa siswa yang sedang pergi ke sekolah. Silakan buat kalimatnya. Oke, berikutnya adalah beberapa siswa telah sampai di sekolah dan telah belajar. Oke, silakan buat kalimatnya dalam bentuk simple present. Next, di sini ada seorang anak sedang belajar. Kemudian di sini ada aktivitas, yaitu sedang melakukan lunch atau juga bisa breakfast. Oke, nah yang ini ya yang sangat kalian senangi, yaitu sightseeing. Alright. Biasanya pada saat liburan atau akhir pekan. Oke. Next. Itu waktunya tidur. Nah, kalau yang ini adalah aktivitas biasanya ketika sedang menunggu. Oke, coba buat kebiasaan orang-orang ketika menunggu itu seperti apa. Bisa dilihat di gambar. Oke, itulah latihan untuk membuat kalimat dalam bentuk simple present tense sesuai dengan gambarnya. Berikutnya adalah susun kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang bermakna. Setelah itu, periksa kata kerjanya apakah perlu ditambah akhiran s atau is. Di mana kata kerja yang berakhiran s atau is itu disesuaikan dengan subjeknya atau tergantung pada subjeknya. Nah, di sini tabel pertama adalah berisi tentang subjek. Yang pertama adalah
the dictionaries. Oke, yang kedua, Mr. Smith. Berikutnya we. After that, I. And then Mrs. Leah. Next, you. And the last, they. Oke, untuk table verbnya ada teach, ada never come, ada always, are, do, usually sleep, and sometimes write. Dan tabel terakhir adalah objek atau complement. Ada at 11 p.m. Ada English. Ada bicycle. Kemudian my homework after dinner. On the desk. Football in the schoolyard. Football in the schoolyard. And on time. Oke, silakan kalian susun kalimatnya menjadi kalimat yang bermakna dari subjek, verb, dan objek atau complement. Okay, I think it's very clear enough about my explanation. Saya kira cukup jelas penjelasan dari saya. Thanks for your attention. See you next.